Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1363 sampai tahun 1366 mereka pergi ke rumah sakit. Cijing terkejut dan berkata, sungguh mengejutkan bahwa bahkan biro Wang dari kantor polisi telah datang. Wajah Tuan Long sangat besar. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka juga jenderal. Meski sudah pensiun, mereka tetap punya wajah, kata Meng Kai sambil tersenyum, menggelengkan kepala dan duduk kembali di kursinya. Yah, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa keluarga Ji benar-benar gila. Mereka bahkan tidak tahu orang macam apa yang telah mereka provokasi. Mereka datang untuk menemukan masalah Jericho Lee dengan bodohnya, dan mereka tidak wajar. Kiao Ming hanya menganggap Ji Luo terlalu bodoh. Jika dia ingin berurusan dengan seseorang, dia setidaknya harus menjelaskan detail lawannya sebelum dia mulai. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menderita kerugian. Mungkin Anda akan kehilangan nyawa Anda. Betapa tidak layaknya keadaan sekarang. Jika itu masuk akal, aku minta maaf, tapi aku tidak pernah repot-repot mengatakan hal yang sama kepada mereka. Ekspresi Jericho Lee ringan. Dalam keadaan normal, dia hanya membunuh jika dia masuk akal. Dia adalah pria dengan hati nurani yang bersih. Semua orang berbicara dan tertawa. Rumah sakit itu dalam bisnis normal. Para pasien yang menyaksikan keramaian tersebut tidak menyangka bahwa rumah sakit tersebut tidak bagus karena gangguan sebelumnya. Mereka harus menemui dokter. Setelah beberapa saat, sebuah mobil berhenti dengan tergesa-gesa di depan pintu rumah sakit. Ini dia satu lagi. Magang Tan Ying melihat mobil yang diparkir dan wajahnya sedikit berubah. Ada lagi yang tidak punya mata. Jericho Lee tersenyum. Bukankah itu keluarga Yan? Bukankah dia bilang kalau orang tua para pesolek ini sangat tidak punya otak? Dia kebetulan benar. Itu adalah Yan Zaolong. Setelah keluar dari mobil, Yan Zaolong melihat pintu masuk rumah sakit bersih. Kecuali beberapa orang yang keluar masuk rumah sakit untuk menemui dokter, tidak ada tanda-tanda keberadaan keluarga Ji sama sekali. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan mendapat firasat buruk. Apakah tidak ada yang salah? Dia menahan suasana hati yang tidak enak dan bergegas ke rumah sakit. Tan Ying ragu-ragu dan bertanya, halo, apakah ini dokter atau resep? Aku. Yan Zaolong membuka mulutnya dan menoleh untuk melihat Jericho Lee duduk di meja klinik di aula. Ekspresinya berubah, Li Sao. Kamu kenal aku. Apa tebakanmu benar? Siapa anggota keluarga Yan? Jericho Lee terkejut dan mengangkat alisnya. Dia mengira mulutnya mungkin terbuka. Itu terlalu efektif dan akurat. Yan Zaolong. Tuan dari keluarga Yan. Jericho Lee berkedip, melemparkan jarum perak di tangannya dan mengangkat kakinya. Kenapa, kamu ingin membalas dendam padaku seperti JS? Sepertinya kamu tidak tahu nilai kehidupan. Hal ini membuat tubuh dan tulang Yan Zaolong bergetar. Dia hampir kehilangan kakinya. Dia segera melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Aku berbeda dari dia. Aku tidak ingin membalas dendam pada Li Sao. Ekspresi Jericho Lee lebih menarik. Dahi Yan Zaolong berkeringat. Entah kenapa, nada bicara Jericho Lee yang hambar memberinya tekanan besar dan membuatnya hampir terengah-engah. Dia buru-buru menjelaskan, saya telah memahami identitas Li Sao, dan kesalahannya terletak pada Xiao Tong. Saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Meskipun saya sangat sedih atas kematian Xiao Tong, saya tidak akan mempengaruhi seluruh keluarga Yan karena ini. Jericho Lee Azeng terkejut mengangkat alisnya dan menatapnya, kamu sangat pintar. Dia mengira orang ini datang untuk mencari kesalahan pada keluarga Ji, tetapi Yan Zaolong mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi dan juga menunjukkan sikapnya. Saya harus mengatakan, misalnya, Ji Luo, bodoh, Yan Zaolong terlalu pintar untuk membalas dendam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam, dan dia juga tahu bahwa dia benar. Dia bisa menilai situasi dan menganalisis kepentingannya. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Ini. Yan Zaolong ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan ragu, saya tidak tahu apakah Li Sao pernah melihat Ji Luo. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee tiba-tiba berkata, kamu ingin menghentikan mereka. Ya. Yan Zaolong mengangguk, saya menelepon untuk membujuk mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak mendengarkan saya. Mereka pergi ke rumah Ji lagi dan mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka sudah pergi. Saya pikir mereka seharusnya datang untuk mencari Li Sao, jadi mereka buru-buru menghentikannya.
Saya tidak melihat mereka. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Jericho Lee mengangkat bahu. Saya pernah ke kantor polisi. Apa? Yan Zaolong tercengang. Mereka tertangkap. Mereka semua mengundang preman untuk membunuhku. Bagaimana aku bisa bersikap sopan? Tuan Long baru saja meminta Wang Ju untuk datang, dan para idiot itu dibawa pergi oleh Wang Ju. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi dalam hidupku. Jericho Lee berkata enteng bahwa dengan perbuatan keluarga Ji dan bukti-bukti yang dimiliki polisi, musibah penjara puluhan tahun tidak akan bisa lepas. Wajah Yan Zaolong memucat dan dia tidak bisa menerimanya untuk sesaat, ini aku masih terlambat. Dia sedang terburu-buru, tapi dia datang secepat yang dia bisa. Sayangnya, dia masih terlambat. Para idiot itu ingin mati sendiri. Awalnya, aku tidak mau memperhatikan mereka. Mereka datang untuk mati sendiri. Aku tidak bisa menyia-nyiakan niat baik mereka. Jericho Lee menguap dan menggeliat. Oke, apalagi yang bisa kulakukan? Kalau tidak ada urusan, pergi saja dan jangan alu di sini. Aku akan segera pergi. Yan Zaolong tidak berani tinggal di sini lagi. Makna masyarakat telah terungkap dengan jelas. Selama dia tidak memprovokasi Jericho Lee, dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Yan mereka. Seperti dua kacang polong di hadapan Li Tianba, tapi hanya saja Ji Luo benar-benar bunuh diri. Yan Zaolong memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia pergi dan segera menerima telepon dari pengurus rumah tangga. Apa masalahnya? Tuan, baru saja, semua bisnis dan toko keluarga Ji telah ditutup, dan semua anggota keluarga Ji telah dibawa pergi. Nada suara pengurus rumah tangga itu sedikit khawatir. Dia khawatir keluarga Yan akan mengalami nasib yang sama. Aku sudah mengetahuinya. Melalui perkataan Jericho Lee barusan, Yan Zaolong sudah menilai bahwa keluarga Ji akan mendapat bencana besar. Ini adalah pembalasan. Ini datangnya begitu cepat. Tuan, apakah keluarga Yan akan berakhir seperti ini? Kata pengurus rumah tangga dengan gelisah. Tidak, jangan khawatir tentang itu. Aku baru saja bertemu Li Sao. Dia memberitahuku bahwa selama kita tidak memprovokasi dia, dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Mendengar kata-kata itu, pengurus rumah tangga berkata dengan nada santai, itu bagus. Sayang sekali Ji tidak mendengarkanku. Aku bisa menghindari bencana ini. Yan Zaolong hanya menganggap kelakuan Ji Luo begitu bodoh hingga dia ingin bunuh diri. Tuan, Anda sudah menasihati dan menghentikan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka. Pengurus rumah tangga menghela nafas dan menghela nafas. Saya dapat melihat dengan jelas bahwa kadang-kadang orang tidak bisa keras kepala. Mereka tidak bisa memihak. Mereka harus memperbarui informasi dan pengetahuan mereka tepat waktu. Jika kita dapat menyelidiki identitas Li Sao kali ini, kita bisa menyelamatkan tuan muda dari kematian. Aduh, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Yan Zaolong menghela nafas dalam-dalam. Bab 1364. Pada akhirnya, pengurus rumah tangga memanggil Yan Zaolong. Istri Yan Zaolong yang sedang berduka tiba-tiba pingsan. Nyonya. Masa kaget dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika Yan Zaolong mendengar suara di ujung telepon, dia langsung panik. Ada apa? Ada apa? Tuanku, Nyonya sangat sedih hingga dia pingsan, jawab pengurus rumah tangga. Jangan buru-buru ke rumah sakit. Yan Zaolong berteriak dengan cemas. Di rumah sakit, Yan Zaolong duduk di kursi di koridor, kesal. Keluarga Yan berada dalam masalah besar sekarang, dan sekarang istrinya pingsan. Ini adalah pukulan ganda. Klik. 10 menit kemudian, pintu bangsal terbuka. Yan Zaolong segera pergi menemui dokter dan bertanya, dokter, bagaimana kabarnya? Dokter memandangnya. Apakah kamu suami pasien? Yan Zaolong mengangguk, bagaimana kabarnya? Wajah dokter itu sedikit aneh, lalu dia tertawa, selamat, wanita hamil hanya sedikit lelah, istirahat saja. Apa? Jika Yan Zaolong adalah disambar petir, dia hampir mengira dia salah dengar, bagaimana menurutmu? Wanita hamil. Dia berkata, dia hamil. Dokter mengangguk, seharusnya dia hamil saja. Meski belum bisa yakin 100%, saya bertanya pada ahli kebidanan dan kandungan. Saya yakin saya hamil. Dia tidak memberitahumu. Atau apakah Anda tidak memperhatikan bahwa dia merasa mual dan muntah saat makan hari ini? Umumnya wanita sudah bisa memeriksakan HCG darahnya sejak 1 minggu untuk mengetahui apakah dirinya hamil, dan janin sudah bisa dideteksi melalui USG pada minggu kelima. Tentu saja, bagi ahli kebidanan dan kandungan yang berpengalaman, kehamilan bisa terlihat setelah A dalam beberapa hari, akurasinya juga sangat tinggi.
Yan Zaolong menjawab, dia sudah sangat tua. Umurku 40 tahun. Saya seorang wanita yang sangat tua. Saya hampir menopause. Aku tidak tahu seperti apa rupamu. Wanita hamil seharusnya hamil. Bagaimana mereka bisa begitu ceroboh? Kata dokter tanpa daya. Ketika ibu hamil dipindahkan ke bagian kebidanan dan ginekologi, ada banyak tindakan pencegahan bagi ibu lanjut usia. Anda harus berhati-hati di masa depan. Apakah kamu mendengarku? Bagus. Terima kasih, dokter. Yan Zaolong terlihat senang dan tiba-tiba matanya sedikit merah. Dokter memandangnya dengan wajah bingung. Saya sudah bangun. Jangan bicara terlalu keras, dokter itu mengangguk dan membuka pintu. Yan Zaolong segera bergegas masuk dan datang ke samping tempat tidur. Dia meraih tangan istrinya dengan penuh semangat. Wanita itu juga berkata dengan penuh semangat, saya hamil. Ya. Begitu. Bagus sekali. Itu pasti roh Xiao Tong di surga. Dia takut kita akan sedih dan membiarkan anak itu datang ke rumah kita. Petik 2. Beberapa hari kemudian, Jericho Lee berada di rumah sakit dan menerima telepon dari Huai Anlang. Dokter Lee, apakah Anda punya waktu di malam hari? Dekan sudah kembali. Dia ingin mentraktir Anda makan malam, kata Huai Anlang sambil tersenyum. Dia kembali. Tidak apa-apa. Kamu membuat tempat yang tidak ditolak oleh Jericho Lee. Pada jam 6 sore, di restoran Spark. Itu adalah restoran Cina. Presiden tidak bisa terbiasa dengan makanan barat. Baiklah, saya akan ke sana pada malam hari. Sore harinya, pada pukul 5, Huai Anlang menelepon, Dokter Lee, dekan butuh lebih banyak waktu di jalan. Anda pergi dulu, dan kita akan sampai di sana sebentar lagi. Baiklah. Jericho Lee mengendarai mobil dan datang ke restoran percikan sesuai dengan navigasi mobil. Ini adalah restoran Cina yang sangat populer dan didekorasi dengan indah, penuh dengan makanan tua. Gaya arsitektur di dalam dan di luar, dengan nuansa lukisan pemandangan. Halo Pak, apakah Anda punya janji? Pelayan datang sambil tersenyum dan bertanya dengan sopan. Saya tidak membuat janji, tetapi seseorang membuat janji untuk Huayan Lang dan Solie. Ya, silakan ikut dengan saya. Pelayan segera membawanya ke meja besar untuk 4 orang di sudut. Karena Huayan Lang dan Solie tidak datang, Jericho Lee duduk untuk minum dan menonton berita seluler. Tapi setelah duduk beberapa saat, dia secara tidak sengaja mendongak dan melihat seorang pria masuk di pintu masuk restoran. Setelah memasuki restoran, pria itu melihat sekeliling. Ketika dia melihat Jericho Lee duduk di sudut, dia segera pergi ke Jericho Lee. Jericho Lee tertegun dan mengerutkan kening. Bagaimana orang ini bisa datang ke sini? Pengunjungnya adalah Butang Long yang ditemuinya di rumah sakit ginekologi beberapa hari lalu. Namun, Jericho Lee mendapat kesan buruk terhadap penampilan Butang Long hari itu. Dokter Lee, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Kebetulan sekali. Dengan senyuman di wajahnya, Butang Long mengulurkan tangannya dengan sopan. Jericho Lee melihatnya. Dia tidak bermaksud mengangkat tangannya sama sekali. Dia berkata, kebetulan sekali. Saya khawatir saya tidak datang ke sini dengan sengaja, bukan? Jangan bodoh. Saya tidak menerimanya. Kata-kata ini tidak pantas untuk dihadapi, sambil tersenyum. Wajah Butang Long langsung sangat malu. Dia melontarkan sedikit ketidaksenangan, tapi itu tidak menyerang. Dia menarik kembali tangannya dan duduk dengan tenang di hadapan Jericho Lee. Karena Dr. Lee sudah melihatnya, saya tidak akan mengambil jalan memutar. 2 hari yang lalu di rumah sakit ginekologi, terima kasih kepada Dr. Lee, jika tidak maka akan berakibat fatal. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih, Dr. Lee terima kasih padanya. Hati Jericho Lee berminyak. Apakah orang ini serius? Apakah orang ini benar-benar bodoh atau semacamnya? Sebelum mereka berkonflik, Butang Long menjilat wajahnya untuk berterima kasih. Saya khawatir itu bukan niat pemabuk itu. Terima kasih. Direktur Bu bercanda. Sekalipun ada kematian manusia, tanggung jawabnya adalah menjadi direktur Huai dan saya akan memikulnya. Bagaimana saya bisa mulai berterima kasih? Aku tidak tahan terima kasih. Jericho Lee menekan sudut mulutnya, dengan senyuman di wajahnya. Orang ini mungkin mengira dirinya adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki masyarakat dan belum memiliki pengalaman. Dia mudah ditipu. Sayangnya, dia tidak. Dia lebih pintar dari kebanyakan orang. Butang Long diejek. Wajahnya semakin malu, tapi dia tidak berani angkat bicara. Dia menarik napas dalam-dalam dan pura-pura tidak peduli. Dia berkata sambil tersenyum kering, Dokter Lee serius.
Saya juga seorang dokter di rumah sakit ginekologi. Saya tidak bisa melihat orang mati. Oh, jadi itu sebabnya kamu melalaikan tanggung jawab dan membuang pot. Itu sulit bagimu. Ketika orang-orang aman dan sehat, aku tidak melihat betapa bahagianya Direktur Bu. Selain itu, Direktur Huai telah mengatakan bahwa dia akan mengambil semuanya. Tanggung jawab, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apakah Anda bahagia atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Jericho Lee mencibir berturut-turut, saya seorang pemuda dengan keterampilan medis rendah. Saya tidak punya yayasan apapun. Saya tidak tega memikirkannya seperti ini. Sebaiknya Anda memikirkan orang lain. Saya tidak mampu membelinya. Tang Long tidak hanya memperlakukannya sebagai orang bodoh, tetapi juga mengucapkan kata-kata munafik. Di depan bangsal, Bu Tanglong berusaha mengelak dari tanggung jawab, tetapi juga memaksa Huai Anlang untuk mengambil semua tanggung jawab sebagai syarat dan membiarkan Jericho Lee menjalani perawatan keibuan. Jelas sekali, di matanya, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati ibu. Dia hanya peduli bahwa jika terjadi kecelakaan medis dan kematian, dia akan bertanggung jawab. Jericho Lee selalu memandang rendah orang yang tidak memiliki tanggung jawab seperti ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, selesaikan saja untuk memperjelasnya. Siapapun yang harus bertanggung jawab akan bertanggung jawab. Saat itu, masih ada harapan untuk menyelamatkan manusia. Bu Tanglong tidak sabar. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia memutuskan hubungan dan mengabaikan tanggung jawab. Benar-benar menjijikkan. Bab 1365. Betapapun nakalnya Bu Tanglong, dia tidak bisa menahan wajahnya saat mendengar sarkasme ini. Ada bayangan di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya menyerang. Dia berkata dengan gelisah, saya meminta maaf kepada dokter Lee atas kesalahan yang saya buat sebelumnya. Memang benar saya tidak mengambil tanggung jawab, tetapi tahukah Anda, hubungan dokter pasien sedang tegang akhir-akhir ini, dan saya tidak mau rumah sakit mendapat masalah. Kata yang bagus, Jericho Lee tidak menyukai ini. Hanya dia yang tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Bu Tanglong sangat malu saat tercekik. Wajahnya memerah dan dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, saya khawatir dokter Lee sangat ahli dalam bidang kedokteran ketika dia masih muda. Saya tidak tahu di rumah sakit mana dia bekerja. Cari tahu tentang dia. Orang ini sangat menarik. Jericho Lee memandangnya dengan ringan, memikirkan trik apa yang ingin dimainkan orang ini, dan menjawab dengan santai, sekolah kedokteran Huichun. Kedengarannya seperti rumah sakit kecil. Tidak terkenal, jawab Bu Tanglong tanpa berpikir. Dalam kesannya, tidak ada satupun rumah sakit besar dan rumah sakit terkenal di Sichuan Tengah yang disebut rumah sakit Huichun. Jericho Lee hampir tidak tertawa. Rumah sakit Huichun adalah rumah sakit kecil, tidak terkenal. Ini sangat lucu. Rumah sakit Huichun terkenal. Selama berada di rumah sakit, dia tahu sebaik yang dia bisa. Setidaknya ada ribuan orang yang datang ke dokter setiap hari, dan ada pula yang datang ke dokter untuk berobat setiap saat. Jika bukan karena keterbatasan skala rumah sakit, jumlah pasien yang dapat diterima tidak akan kalah dengan rumah sakit besar di provinsi. Akankah rumah sakit seperti itu menjadi kurang terkenal? Orang ini tidak hanya merasa benar sendiri, tetapi juga cuek. Untuk sesaat, penilaian Jericho Lee terhadap dirinya lebih rendah di hatinya. Dia berkata dengan lemah, ini adalah rumah sakit kecil. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Bagaimanapun, ini seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Bu Tanglong mempercayainya dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali dokter Lee memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Seseorang dengan keterampilan medis yang sangat baik seperti Anda harus bekerja di rumah sakit besar untuk memberikan nilai penuh pada dirinya. Namun, karena Anda tahu Presiden, tidak terlalu sulit bagi Presiden untuk mengatur Anda datang ke rumah sakit. Tentu saja, meskipun Presiden berwajah besar, ada banyak orang berkuasa di rumah sakit, dan semua orang tidak setuju. Itu ambang batas yang tinggi bagiku untuk masuk 3 rumah sakit teratas. Butuh banyak usaha untuk menjadi direktur rumah sakit. Jericho Lee menggelengkan kepalanya diam-diam. Betapa bodohnya orang ini hingga mengatakan kata-kata yang membenarkan dirinya sendiri. Berbicara dengan orang seperti itu, dia merasa harganya telah turun. Pada saat ini, sesosok tubuh cemerlang masuk ke pintu restoran. Dia mengucapkan 1 atau 2 patah kata kepada pelayan, lalu dia berlari ke meja Jericho Lee dengan langkah kecil. Wajahnya penuh senyuman. Namun, ketika dia mendekat, dia melihat Bu Tanglong dan tertegun, Direktur Bu, apakah kamu di sana juga?
Ketika Butanglong melihatnya, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan wajahnya penuh dengan ekspresi terkejut. Tersenyum. Kebetulan saya datang untuk berterima kasih kepada Dokter Li atas bantuannya sebelumnya. Saya tidak menyangka Yu Yao juga datang. Saya sangat beruntung. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Dia terlihat cantik dan memancarkan suasana yang cerdas dan cakap. Dia mengenakan pakaian sehari-hari, tapi itu tidak mempengaruhi penampilan dan temperamennya sama sekali. Mendengar kata-kata Butanglong, dia sedikit mengernyit dan mengabaikannya. Dia menoleh ke Jericho Lee dan berkata, Dokter Lee, Anda sudah menunggu lama sekali, bukan? Kamu adalah... Jericho Lee berkedip. Saya. Segera setelah wanita itu siap memperkenalkan dirinya, Butanglong memimpin dan berkata sambil tersenyum, Dokter Lee, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Su Yuyao, putri Presiden Su. Sekarang saya Direktur Departemen Pasca Operasi di Rumah Sakit Rehabilitasi, dan juga Direktur Rumah Sakit kami. Wanita itu mengerutkan kening dan dirampok. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi karena etiketnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ternyata itu Putri Presiden Su. Senang bertemu Anda, Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Ia melihat Su Yuyao baru berusia 25 tahun, namun ia sudah menjadi sutradara. Tampaknya keterampilan medisnya sangat bagus. Su Yuyao menarik kursi di sisi kiri Jericho Lee dan siap duduk dan mengobrol. Aku tidak mengetahuinya sebelum aku duduk, suara Butanglong terdengar sebelum waktunya, Yuyao, tidak pantas bagimu duduk dalam posisi itu, kan? Kami akan mentraktirnya makan malam-malam ini. Kamu harus mengambil tempatmu. Yang disebut posisi pemilik, yaitu posisi tuan, kebetulan berada di sebelah Butanglong. Terus terang, Butanglong ingin dia duduk bersamanya. Su Yuyao merasa jijik dan menolak tanpa ampun, tidak. Ini hanya makan. Dokter Lee tidak akan peduli. Wajah Butanglong menjadi kaku. Dia memandang Jericho Lee dan mengingatkannya dengan nada mengancam, Dokter Lee, tidak banyak aturan bagi teman untuk saling mentraktir makan malam. Jericho Lee menyesap minumannya sambil tersenyum dan meletakkan cangkirnya di atas meja. Aku tidak mengerti aturannya. Ini hanya makan. Apakah kamu harus membicarakan aturannya? Bukannya kamu harus memperhatikan tata krama di meja makan. Kalau kamu ingin menunjukkan aturannya, kamu tidak boleh obati orang sakit dan selamatkan rakyat. Di masa lalu, kami tidak memenuhi syarat untuk merawat beberapa orang, terutama keluarga kerajaan. Direktur Bu, apakah Anda kerabat kerajaan atau pejabat tinggi? Dia mengatakan ini untuk mengingatkan Butanglong, jangan, tidak mengambil keputusan di hadapannya. Butanglong tidak pantas mendapatkannya dan tidak memiliki kualifikasi. Wajah Butanglong berubah menjadi warna hati babi. Kata yang bagus. Su Yuyao menunjukkan kekagumannya. Aturan sudah mati, orang masih hidup. Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang yang terikat aturan? Betapa lelahnya hidup seperti itu. Yah, karena kamu sudah mengatakan itu, Yuyao, terserah kamu, apalagi yang bisa dilakukan Butanglong. Tentu saja mengikuti arti dari Su Yuyao. Dia hanya ingin Su Yuyao duduk di sebelahnya, tentu saja karena dia tertarik pada Su Yuyao. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke sini secara khusus? Karena dia tahu Su Yuyao akan datang hari ini maka dia berdandan dan berlari ke sini. Kalau tidak, dia akan terlalu malas untuk datang ke sini. Di mana Su Yuyao tidak tahu bahwa orang ini sedang memikirkan dirinya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak menyukai Butanglong. Dia bahkan merasa jijik dan muak. Dia ingin berada jauh darinya. Setelah duduk, Su Yuyao berkata dengan gembira, Dokter Lee, saya sudah mendengarnya beberapa hari yang lalu. Terima kasih banyak. Kondisi masa nifas itu sangat berbahaya. Ini adalah penghargaan Anda karena mereka dapat menjaga keselamatan ibu dan anak mereka. Cobalah yang terbaik, kata Jericho Lee dengan rendah hati. Kamu sangat rendah hati. Saya mendengar Direktur Huai berkata bahwa Anda menggunakan teknik pijat yang sangat ampuh untuk mengatasi masalah tali pusar di leher. Ayah saya berkata jika dia mengobatinya, itu akan sangat sulit. Kebetulan. Kesopanan, kasus itu bisa digunakan sebagai rencana pengajaran, kamu harus mengajariku kembali, kata Su Yuyao sambil tersenyum. Oke tidak masalah. Besar. Su Yuyao sangat senang. Butanglong memandang mereka berdua, kamu berbicara denganku, dan langsung mengabaikannya seperti udara. Dia kesal dan menyela, Yuyao, jangan menggurui obrolan, pesan dulu. Bab 1366. Su Yuyao sedikit mengernyit. Dia mengobrol dengan gembira. Seseorang menyela dia. Saya khawatir orang lain akan merasa tidak nyaman.
Namun karena Bu Tanglong adalah rekannya, Su Yuyao juga malu untuk marah. Dia hanya bisa menyalakan kepalanya dan menatap Jericho Lee. Dokter Lee, apakah kamu lapar? Kalau sudah datang, pesan lagi. Tidak pantas memesan terlebih dahulu sebelum semua orang datang. Sebelum Su Yuyao berbicara, Bu Tanglong tidak sabar untuk berkata, tidak apa-apa. Presiden Su bukanlah orang yang terikat secara kaku pada etika. Ketika dia datang, sama saja dengan memesan makanan sementara. Jericho Lee meliriknya, itu benar. Sulit bagi orang ini untuk mengatakan sesuatu yang bisa dia dengar. Kalau begitu pesanlah, Su Yuyao memanggil pelayan. Setelah memesan, dia bertanya, Dokter Lee, apakah Anda minum? Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah minum. Meski terkadang ia minum sedikit saat berhubungan sosial, namun seringkali ia tidak minum sama sekali. Su Yuyao terkekeh, mengerti, lagi pula, minum itu mudah mempengaruhi kondisi mental, jika terjadi operasi mendadak, tidak ada cara untuk memberikan pengobatan. Jika tidak, pesan saja sebotol anggur merah untuk Dekan Su. Jericho Lee tersenyum. Yah, dia suka minum, tetapi jika dia minum terlalu banyak, aku mencoba membuatnya minum anggur dengan presisi rendah. Su Yuyao menjelaskan sambil tersenyum, menoleh ke pelayan dan berkata, sebotol anggur merah. Baiklah. Pada saat ini, Bu Tanglong tiba-tiba berkata, Yuyao, karena ini sedikit anggur merah, kamu tidak bisa memesannya dengan santai. Cobalah memesan sesuatu yang bermutu tinggi. Tidak peduli apakah Su Yuyao setuju atau tidak, Bu Tanglong berkata kepada pelayan, bawakan anggur merah terbaik di sini. Pelayan itu tertegun. Apakah Anda yakin, Tuan? Tentu saja. Tentu saja. Bu Tanglong menegakkan tubuh, dengan ekspresi pamer di wajahnya, berdehem dan berkata, aku akan mentraktirmu makanan ini hari ini. Jarang sekali Dokter Lee datang ke restoran seperti itu. Sebagai pemilik, dia harus melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah, tapi kita tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Su Yuyao mengerutkan kening. Apa yang pria ini coba lakukan? Saat dia ingin berbicara, Jericho Lee melambaikan tangannya untuk menunjukkan padanya tidak perlu khawatir. Dia menoleh ke arah Bu Tanglong sambil tersenyum dan berkata, dalam hal ini, terima kasih atas keramah tamahannya. Haha, seharusnya begitu, kata Bu Tanglong. Dia mengambil teh di atas meja dan mengokangnya. Mengangkat kakinya. Wajah Jericho Lee menunjukkan ekspresi lucu. Sejauh yang saya tahu, Bu Tanglong yang baru saja menyesap tehnya langsung menyemprotkan air dan hampir mengotori pakaiannya. Dia hampir tidak menakuti Jericho Lee sampai mati. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Jericho Lee akan mengatakan bahwa dia menginginkan Raffi pada tahun 1982. Konon dibutuhkan setidaknya 3 botol. Apa masalahnya? Jericho Lee mengedipkan matanya. Aku. Wajah Bu Tanglong berwarna hijau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meski ia dokter kepala di rumah sakit ginekologi, namun sebagian besar gajinya mati, dan penghasilannya tidak tinggi. Saya biasanya mengendarai Land Rover bekas dan menggunakannya sebagai fasad. Awalnya, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia ingin anggur merah bermutu tinggi ditampilkan di depan Su Yuyao, dan juga untuk menyerang Jericho Lee. Dia tidak tahu bahwa Jericho Lee mempermalukannya ketika dia membuka mulut. Raffi pada tahun 1982, anggur jenis ini, meskipun keluarganya tidak mampu meminumnya. Su Yuyao menatap Bu Tanglong yang pucat dan menatap Jericho Lee dengan heran. Dia tidak menyangka yang terakhir akan begitu kejam dan mencapai 7 inci begitu dia muncul. Dia dan Bu Tanglong sudah saling kenal sejak lama. Dia mengetahui kebajikannya dengan sangat baik. Yang paling dia sukai adalah membuat wajah gemuk. Untuk memamerkan sumber keuangannya, dia membeli Land Rover bekas. Orang yang tidak tahu sebenarnya mengira dia kaya. Bu Tanglong sekarang melihat ekspresi Su Yuyao, hatinya tertekan dan gila. Dia tahu dia bermain besar. Saya tahu bahwa Jericho Lee seharusnya tidak diizinkan memesan. Dia baru saja memesan anggur merahnya sendiri. Dengan cara ini, harga bisa dikendalikan secara wajar dan dia tidak akan membodohi dirinya sendiri. Jericho Lee tidak mengucapkan sepatah kata pun saat melihat Tanglong, dan ekspresinya menjadi lebih ceria. Direktur Bu, katakan sesuatu. Jika terlalu mahal, tidak akan dikenakan biaya. Saya sendiri tidak banyak minum. Su Yuyao dengan tenang duduk di kursi dan menatap Bu Tanglong sambil tersenyum. Dia ingin melihat bagaimana Bu Tanglong bisa turun dari meja. Seolah merasakan matanya, wajah Bu Tanglong berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bercanda. Walaupun Lafite ini mahal banget, saya tetap mampu membelinya. Baiklah, langsung saja pesan Lafitenya.
Faktanya, Butanglong telah mengejar Su Yuyao. Jika dia bergeming saat ini, semua usahanya akan sia-sia. Dia pasti gemuk saat ini. Kenyataannya, banyak sekali pria seperti dia yang tidak punya uang tapi ingin kaya di hadapan wanita. Oh. Jericho Lee mengangkat alisnya, itu benar-benar berterima kasih kepada Direktur Bu atas keramah tamahannya yang terus terang. Dia dapat melihat bahwa Butanglong sedang mengejar Su Yuyao dan sedang mencari kesempatan untuk menunjukkan dirinya di hadapannya. Butanglong berpikir cara ini bisa memenangkan hati Su Yuyao. Namun, pikiran Butanglong jelas berada di tempat yang salah. Meski hanya berbincang sebentar dengan Su Yuyao, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Yuyao adalah tipe wanita yang memiliki jiwa karir yang kuat dan penuh semangat dalam bidang kedokteran. Orang-orang seperti itu seringkali tidak suka bergaul dengan orang yang licin dan munafik. Sama seperti orang straight, dia mungkin bisa bergaul dengan baik dengan orang yang jujur, moderat, dan introvert. Ia boleh saja berteman dengan orang yang jarang bicara, namun ia tidak akan pernah berteman dengan orang yang penuh kebohongan dan omongan tidak langsung. Karena capek banget, awalnya mungkin bisa ngobrol sebentar, lama-kelamaan capek, jijik, dan akhirnya menjauh. Bayangkan Butanglong juga sudah dewasa. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran yang dangkal ini? Jelas sekali, dia terlalu percaya diri dan tidak bisa melihat berapa beratnya. Wajah Butang hampir hilang. Saat ini, ketika pelayan mendengar tentang pesanan Lafite, dia sangat senang hingga tidak sabar untuk berkata, "Pak, Lafite yang Anda pesan adalah barang konsumsi kelas atas. Anda harus membayarnya sebelum dibuka botolnya. Harganya 40.000, terima kasih, 40.000. Mendengar angka yang mengerikan ini, Butanglong hampir terjatuh dari kursi dan menjadi pucat. Bagaimana bisa semahal itu?